Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar materi PPKN kelas 8 bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai belajar PPKN pada pagi ini. Bagian A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Materi ini akan menunjukkan betapa keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun tinggal di Blitar dengan orang tuanya. Semasa SD hingga tamat, beliau di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah ke HBS. Saat belajar di HBS, Soekarno sudah menggembleng jiwa nasionalismenya. Lulus HBS tahun 1920. Tahun 1920, Soekarno melanjutkan belajar ke THS atau Sekolah Tinggi Teknik yang sekarang bernama ITB di Bandung, dan lulus 25 Mei 1926. Perjuangan Soekarno didasarkan semangat dan komitmen meraih kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Soekarno bersama teman-temannya mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927. Soekarno bersama teman-temannya mendirikan PNI pada 4 Juli 1927. Pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dan teman-temannya dijebloskan ke dalam penjara di Bandung, mendekam selama 8 bulan. 1. Insinyur Soekarno, Ketua PNI. 2. Raden Gatot Mangkupraja, Sekretaris 2 PNI. 3. Mas Kun Sumadireja, Sekretaris 2 PNI Cabang Bandung. 4. Supriyadinata, anggota PNI Cabang Bandung. Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan tokoh organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, tokoh koperasi, dan wakil presiden pertama Republik Indonesia.
Bung Hatta berkiprah di bidang politik sejak terpilih sebagai bendahara Yong Sumatranen Bon, wilayah Padang, tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang pesat setelah menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Nah, ini gambar Bung Hatta di Rotterdam, Belanda. Sampai pada tahun 1921, Bung Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Indische Vereniging yang mulanya hanya perkumpulan pelajar di Belanda berubah menjadi Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Partai bergabung, Suwardi Sureningrat, Dowo Seger, dan Cipto Mangunkusumo. Bung Hatta menjadi bendahara Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta berpidato yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada tahun 1927, Bung Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasional India Jawaharlal Nehru. Aktivis politik Bung Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nasir Pamuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyo Hadiningrat. Akhirnya dibebaskan setelah Bung Hatta berpidato yang berjudul Indonesia Free. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangatlah tidak mudah. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta selaku pendiri negara berjuang sangat keras untuk meraih kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Jadi embrio nilai-nilai tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan, barulah pada titik kulminasi pada tahun 1945, nilai-nilai tersebut disepakati sebagai dasar, landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Periode perkembangan nilai-nilai 45. Periode 1. Masa sebelum pergerakan nasional. Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan penuh dan kedamaian antar pemeluk agama. Pada masa itu sudah tumbuh jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup beragama, kepeloporan, dan keberanian.
Periode 2. Masa pergerakan nasional. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka semakin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat merdeka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah. Timbullah jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah, kesadaran persatuan dan kesatuan dalam perjuangan. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 tidak diterima oleh Belanda. Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bangsa Indonesia melakukan perjuangan di skala bidang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan mengangkat senjata maupun dengan cara diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai yang sangat memperkuat operasional jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai periode ketiga diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Masa perjuangan ini tidak terbatas waktu karena perjuangan untuk mencapai tujuan akhir nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Jiwa dan semangat merdeka, 3. Nasionalisme, 4. Patriotisme, 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri atau percaya pada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan bangsa yang gemilang. 11. Idealisme perjuangan yang tinggi. 12. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. 13. Kepahlawanan. 14. Sepi ing pamrih rame ing gawe. 15. Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan.
16. Disiplin yang tinggi. 17. Ulet dan tabah menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. MPR telah membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah bersifat final. Indonesia merupakan satu kesatuan yang meliputi 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. 2. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. 3. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 4. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa Indonesia melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar negara yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, meyakini dan memeluk berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan perekonomiannya. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang berbeda di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut negara kepulauan yang berciri Nusantara.
Konsep di atas kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. UNCLOS 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. D. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Partisipasi warga negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi merupakan keikutsertaan warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap-sikap berpartisipasi tersebut yaitu 1. Cinta tanah air, dunia. 2. Membina persatuan dan kesatuan. 3. Rela berkorban. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Sikap dan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cinta tanah air. 1. Menjaga keamanan wilayah negara. 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan. 3. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem. 4. Rajin belajar untuk menguasai iptek dan mengabdikan pada negara. Membina persatuan dan kesatuan. 1. Menghormati antar sesama. 2. Tidak membeda-bedakan. 3. Menjalin persahabatan antar suku. 4. Mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain. 5. Memperluas pergaulan. Rela berkorban. 1. Berkorban dengan tenaga atau bekerja. 2. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran. 3. Berkorban dengan menahan diri tidak berbuat sesuatu. 4. Berkorban dengan harta yang dimiliki. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Kesiapan sumber daya manusia, meliputi pengetahuan dan kemampuan. 2. Kesiapan sosial budaya, yaitu tercipta suasana kompetitif. 3. Kesiapan keamanan, yaitu stabilitas politik. 4. Kesiapan perekonomian rakyat. 5. Kesiapan di bidang pertahanan. Sikap dan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air. 2. Menciptakan ketahanan nasional. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 4. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. 5. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. 6. Menaati peraturan. Demikian teman-teman pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.